Sudah, Sek. Sudah. Alhamdulillah. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Nah, di sini ya, tadi aridah itu, murtad itu ya, bisa dilakukan dengan niatnya ya, ataupun ucapannya, ataupun perbuatannya, yang mana ya tiga aspek itu ya dilakukan untuk tujuannya adalah untuk menghina Islam, ya, menentang Islam, maupun meyakini kekafiran yang dia yakini. Kalau dia melakukan yang salah satu dari tiga ini, maka dia dianggap sebagai kafir ya, ini apa murtad. Ini. Contohnya ya, ini dia menganggap atau meyakini bahwasanya khamar itu halal. Nah, maka orang tersebut sudah dianggap murtad ya, ini keluar dari Islam. Ini. Atau dia menyembah menyembah apa namanya masjid, contohnya masjid disembahnya. Ini dianggap anggapnya masjid itu bisa memberikan manfaat ya, ini ya penjelmaan Tuhan, ya, jelmaan Allah Ta'ala atau apa, ya, atau menyembah batu, nah itu keluar dari Islam. Ya. Nah selanjutnya, ya, ini unsur-unsur jarimah murtad. Ini, ya. Ini, kapan dia itu, menurut Abdul Qadir Al-Audah, ya, kapan dia itu dianggap keluar dari Islam. Ya. Jadi keluar dari Islam itu tadi, pertama adalah dia keluar dari Islam itu karena tindakannya, ucapannya maupun keyakinannya ini. Dan yang kedua, ya, tindakan ucapan keyakinan ini ya dia lakukan adalah untuk menghina tadi ya, ini untuk menentang, intinya melawan hukum ya, ini. Melawan hukum. Dia tahu bahwasanya menghina Al-Quran ini ya, menghina Islam atau berkeyakinan yang dia yakini itu ternyata bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kalau dia tahu itu hukum itu, maka dia dan dia melakukannya ya, maka dia dianggap murtad ya. Berbeda halnya kalau dia tidak tahu ya. Ini contohnya ya, di sini ada ya uh, uh, ada sini ya. Nah, contohnya di sini ya. Yang pertama dengan tindakan ini. Misalnya menganggap zina, minum khamar, dan membunuh itu sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar takwil ini. Takwil ini nanti masalah khawarij ya. Khawarij itu ya, ini sebenarnya dia mencaci maki sahabat ya. Ini bahkan menganggap darah sahabat, sebagian sahabat itu boleh dibunuh. Ya, tapi Khawarij ini masih dianggap bagian dari Islam. Kenapa? Karena dia masih mentakwilkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dan hadis. Pegangannya adalah Al-Quran dan hadis juga, tapi dia salah cara mentafsirkannya. Sehingga ya dia mentafsirkannya itu akhirnya berakibat mencaci maki sahabat. Nah, ini. Jadi mencaci maki salah satu sahabat itu karena dia salah mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Ya, bukan karena dia tidak suka, ya, tapi karena salah. Ya. Maka Khawarij ini ya tidak dianggap sebagai orang kafir ya ini karena dia masih mentakwilkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, tapi itu kesalah. Nah ini yang dianggap apa namanya? Yang dianggap kafir itu adalah dia sudah tahu ya ini. Contohnya zina itu dia tahu adalah haram, tapi dia fatwakan bahwasanya itu boleh. Nah, ini jadi kafir jadinya. Ya, minum khamar juga begitu ya. Dalilnya dianggap orang, dalilnya apa? Saya nggak perlu pakai dalil, ya. Nggak perlu pakai Al-Quran, nggak perlu pakai hadisnya. Kamu tahu nggak ngomong kayak begitu bisa jadi murtad? Oh, saya tahu, nggak masalah katanya kan. Nah, ini orang ini dianggap sebagai orang yang murtad dengan tindakan. Ada yang bertanya? Ya, ada soalnya ada notes nih suara ya, nggak ada ya?
Ada ya. Kalau suara Anda putus-putus bilang ya. Oke, Ustaz. Nah, selanjutnya ya, ini yang nomor 2 ini ya, dia nah contoh nih. Nah, al-audah ya, ini menambahkan barang siapa secara tegas menolak eksistensi hukum pidana Islam. Keberadaan hukum pidana Islam ditolak mentah-mentah seperti sanksi potong tangan, sanksi qazaf, ya menuduh orang lain berzina tapi dia nggak bawa bukti, dia dihukum ya. Dan sanksi zina dengan dalil menyalahi HAM, maka ia kafir ya. Akan tetapi jadi begini, siapa yang tidak suka dengan hukum Islam, membenci hukum Islam, ya, hukum pidana Islam, ya, ini yang nggak sesuai dengan HAM apa semacam ini, apa akunnya nggak bagus, nggak sesuai dengan HAM ini, kok orang itu dianggap kafir, ya, ini. Tetapi kalau tidak menerimanya bukan karena ingkar, ya, dan bukan karena sengaja menolak hukum Islam, maka dia dianggap zalim. Kalau dia meyakini, oh ya hukum Islam sebenarnya bagus, ya pengen kita terapkan, tetapi tidak bisa ya, karena banyak orang lagi yang lain lagi ya yang ahli hukum ya masih belum menerima ya. Tapi intisari ya sedikit intisari dari hukum pidana Islam itu sedikit-sedikit kita masukkan ya. Contohnya kayak pembunuhan ya. Kalau membunuh orang kan dapatnya kisos, dia dibunuh juga. Ya. Tapi dalam hukum positif tidak dihukum ya, tidak dihukum kisos kecuali dia pembunuhannya berencana. Nah ini kan ada sedikit unsur memasukkan unsur hukum Islam kan, ini walaupun catatannya dengan syarat membunuh berencana. Tapi nanti ya itu bisa kita rubah. Nah ini ya. Atau nanti kapan kita rubah ketika semua orang ya sepakat ya dengan merubah itu ke hukum Islam. Untuk sementara kita masih menginginkan tapi kita masih belum bisa. Nah, ini orang ya, ya bisa dianggap dia zolim ya atau bisa dianggap kezolimannya dimaafkan ya karena dia tidak kuat ya enggak masalah, nggak berdosa. Tapi kalau dia seandainya ya menerima hukum positif aja ya, ini dia positif aja dulu, nanti aja lah Al-Quran, bukannya saya menolak tapi nanti aja lah, betul kayak malas lah, kayak orang sholat kan dia malas ya, nggak mau sholat, nah ini dia nggak kafir ya, tapi dia zalim, dosa. Sama kayak orang sholat kan, orang kalau dia nggak sholat ya, nggak sholat karena dia mengatakan aku sholat itu nggak wajib, dia kafir ya. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas, maka dia berdosa aja. Sama kayak ini ya. Ini waman lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun faulaikumul fasiqun kan, faulaikumul munafiqun. Ya ada 3 kan ayatnya itu. Benar nggak Dendi? Benar, Ustaz, insya Ini Allah. Syekh, ya ini Syekh ini siapa? Syekh ini. Syekh ini siapa? Itu firman. Firman. Ana, Ustaz, ana. Oh, Ya. oh Firman yang pagi ini pindah ke sore. Iya, Ustaz, yang Aceh. Oh yang di Aceh. Masih di Aceh nih. Ya. Fir. Masih, Ustaz. Iya, Qori berarti ya. Ini. Nah ya, Insyaallah, Qori Ustaz. Firman. Amin. Ini kan. Amin, Kan Ustaz. ada 3 kan ayatnya kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Kurang tahu, Ustaz. Dendi, Ustaz, Dendi udah hafal Quran dia. Nah, dan ya ini apa faulaika wa man nih ada nih wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul zalimun ya. Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul fasiqun. Yang terakhir faulaika humul kafirun. Jadi ada 3. Nah, itu lam yahkum kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum ya dengan sesuatu yang itu kalau Allah, maka mereka itu adalah orang kafir ya. Ini 1. Dan 2 selanjutnya wa man lam yahkum bima anzalallah ya. Barang siapa lagi ya yang menghukum ya dengan bukan karena Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, mereka orang zalim ya. Dan terakhir mereka orang fasik. Artinya sangat kuat banget ini ya.
apa namanya, Islam itu menegaskan ya. Banyak orangnya pengen ya nanti dulu lah Al-Quran, ya ini dulu lah kita jalankan, maka dia zalim ya ini. Tapi zalim apa kalau dia nggak mau Al-Quran tuh maka mereka kafir ya ini. Nah, yang kedua dengan ucapan ya. Ucapan contohnya dia ngomong ya, Al-Quran Allah Ta'ala itu memiliki anak ya atau apa segala macam ya. Al-Quran itu berisi kebohongan, cerita-cerita orang dahulu ya. Ini nggak tahu kebenarannya. Nah, ini dia dibilangin sama orang, kamu mengucapkan gitu bisa ini loh, bisa kafir loh kamu. Iya, nggak apa-apa ya ini. Nah, dia jadi orang kafir ya. Ini. Atau dengan keyakinan. Nah, ini. Contohnya Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad ya, bukan dari Allah Ta'ala. Itu meyakini ya. Atau dia meyakini adanya reinkarnasi. Ini itu yang bilang begitu ya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar itu katanya kan sampai sekarang masih hidup ya. Walaupun sudah meninggal ya, tapi hidup lagi ya, dengan bentuk orang lain, entah di mana daerahnya. Nanti meninggal mati lagi, meninggal mati apa? Hidup mati lagi ya, sampai sekarang masih ada orangnya itu di belakang gunung ya, apa segala macam. Nah, ini kalau dia meyakini itu ya dan dia tersadar itu apa ini salah akidah yang salah ya, dia bisa kafir. Kan banyak tuh ada wali 9 ya katanya kan ini makamnya Kiai Soleh ya kan makamnya ada 9 atau ada 7 ya ini kenapa ya ini orang dulu makamnya banyak karena kan kalau orang penting itu ya ini dicari-cari ya ini bahkan Sayyidina Ali aja kan ini makamnya ada yang tahu nggak ada yang tahu kan makam Sayyidina Ali ini kenapa karena banyak yang pengen mencuri jasad ya demi politik segala macam ini jadi diamankan. Nah caranya gimana, dibikin makam-makam palsu ya biar orang pengen mencuri jasad orang penting jadi nggak tahu ya ini. Nah itu ya jadi tujuannya itu jadi bukan dalam artian hidup lagi atau mati lagi hidup lagi enggak. Nah di sini dari An Abi Hurairah ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati. Sesungguhnya Allah itu memaafkan bagi umatku ma waswasat bihi anfusaha. Ya. Apa yang terlintas di dirinya. Malam ta'mal aulam tatakallam. Selama dia belum melakukannya ataupun dia berbicara. Ya. Ini. Jadi kalau kita di dalam hati terbesit ya, contohnya entah karena dia emosi atau apa, akhirnya dia marah dengan Allah Ta'ala ya kenapa sih dalam hati dia kan ya Allah kenapa ya saya nggak suka agama Islam ini tapi dalam hati aja ya ini terbesit ya waswas waswas kan bisa tuh waswas ya dari setan ya ini tidak masalah. Nah yang kedua tadi ya selain dia melakukan dengan ucapan perbuatan atau tindakan dia sadar ya melawan hukum sadar apa yang diomongkan itu bisa membuatnya dianggap murtad ya ini kalau dia kasih ayat kalau tahu itu melanggar hukum dia nggak mungkin dianggap berdosa ya. Nah ini selanjutnya lagi ya sanksi terhadap perilaku jarimah aridah. Nah, ini. Jadi orang yang murtad itu ada hukumannya yaitu apa sanksi asalnya itu adalah sanksi pertama adalah dibunuh ya ridah itu adalah dibunuh ya jadi barang siapa yang murtad dia dibunuh pada sabda Rasulullah an Ibnu Abbas ya man badala dinahu faqtuluhu barang siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia ya. Terus ada lagi ya ada kasus ya seorang artis Asmiranda tahu ini dia kan dulu Islam ya ternyata dia murtad. Islam terus dia murtad ya. Nah, itu apakah harus dibunuh Asmiranda? Tunggu dulu. Nanti ada jawabannya.
Nah, kemudian ya, ulama berbeda pendapat tentang seorang wanita yang murtad. Tadi kan laki-laki. Kalau wanita yang murtad ini apa juga harus dibunuh atau tidak? Nah, ini. Menurut khilaf ulama ya, ada yang mengatakan juga dibunuh sama-sama seperti laki-laki ya. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk Kufah, sanksi bagi wanita murtad adalah ditahan, ya, bukan dibunuh. Dia dipenjara aja. Nah, mengapa ini Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk Kufah ini kok berbeda dengan perkataan Nabi? Ya, ini. Nah, ini ya. Apakah dia menentang, mereka ini menentang perkataan Nabi atau gimana? Nanti ada jawabannya. Ya. Selanjutnya lagi, ya ini. Ini. Tentang masalah hadis tentang orang yang akan dibunuh, hukuman murtad itu dibunuh. Ya. An Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal, tidak boleh dibunuh ya seorang muslim itu ya. Ya, kapan dia tidak boleh dibunuh? Ya syahadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Saat dia ya sudah bersyahadat ya, kecuali ihda talatin, kecuali dengan 3 sebab. 3 sebab ini seseorang itu harus dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Siapa aja? As-sayyib azani. Ya, orang muhsan. Muhsan itu yang sudah menikah, orang tua ya, yang berzina. Artinya dia sudah menikah. Ya, ini kakek-kakek yang sudah menikah ya, ini berzina ini karena apa hukuman orang berzina itu dia dirajam sampai mati. Nah, as-sayyib az-zani ini begitu ya. Ini yang muhsan ya sudah menikah ini kalau dia berzina dirajam sampai mati. Siapapun dia ya, mau alim mau tidak ya, orang kaya ya, ahli ibadah, ketika dia berzina dan dia sudah menikah dia harus dihukum mati ya. Ini enggak ada alasan ya. Nah, kan banyak terjadi kan kasus kan kayak di Pati itu kan ini. Nah, itu kalau dia apa namanya berzina ya sudah menikah itu harus dirajam ya, dirajam sampai mati, dilempar batu sampai mati ya. Ini. Ya, nah itu yang harus dibunuh ya. Wan nafsu bin nafsi ya, jiwa dengan jiwa artinya dia membunuh orang lain. Ketika dia membunuh orang lain maka dia harus dikisos dengan dibunuh juga ya, dibayar nyawanya. Dan yang terakhir orang yang boleh dibunuh ini adalah atariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya. Ya. Nah di sini ada ujung hadisnya, al-mufariqu lil jamaah ya, memisahkan diri kepada jamaah dari jamaah. Ya. Ini apa artinya di sini? Orang yang pernah menikah lalu berzina dan orang yang meninggalkan agamanya atau nah ini salah nih artinya. Ya. Nih. Ini enggak ada ataunya ini, ya. Ini. Al-mufarik ini naat ya. Ini naat kepada atarik. Nih, bukan atau. Belanja atau au ya kan? Ini watarikulid ini au al-mufarik. Tapi di sini enggak ada aunya ya. Dia naat. Naat itu sifat ya. Sifat ke orangnya ini. Orang yang meninggalkan ini sifatnya seperti apa? Sifatnya adalah dia meninggalkan jamaah. Pertanyaannya lagi, jamaah itu apa? Nah, jadi zaman Nabi ya, kalau orang kafir itu tinggalnya di Makkah ya. Dan orang muslim kebanyakan tinggalnya di Madinah. Nah, kalau orang kafir Quraisy dan muslim kan berperang kan? Ini. Begitu ya. Jadi beda dengan zaman sekarang kita ini. Ada yang muslim kafir itu beda ya. Kalau di sana enggak ya. Ini. Kalau dia adat mereka ya, kalau orang muslim masuk Islam, orang Makkah tadi kabur, lari ke Madinah. Ya. Karena bisa dibunuh ya. Dan orang Madinah juga ketika dia kafir ya, ini ketika dia murtad ya, maka dia akan lari ke Mekah. Nah, lari ke Mekah nanti akan menjadi lawan ya, lawan perperangan, jadi musuh yang laki-laki ini ya, ini jadi musuh. Sebelum dia gabung ke apa namanya? Ke kafir Quraisy Mekah, sebelum dia menjadi tentara kafir Quraisy Mekah yang akan memerangi Islam,
lebih baik dia dibunuh duluan. Nah, ketika dia murtad, dia dibunuh duluan. Ini. Karena dia murtad itu balik ke Mekah itu dia membawa kabar macam-macam ya, membawa rahasia segala macam. Ini rahasia kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin dan itu akan jadi tentaranya orang Mekah ya. Karena dua ini berperang ya waktu dulu ya. Ini orang Mekah itu memerangi orang Islam, pokoknya Islam ini nggak boleh ada ya, harus diperangi, harus dihabisi. Nah, makanya ketika dia murtad, pasti dia akan ke sana. Ya. Yang kafir-kafir di Madinah itu ya orang Yahudi. Orang Yahudi ini beda dengan orang Mekah, kafir Mekah itu. Ya, ini atau orang Nasrani ya. Ini dia apa namanya? Punya perjanjian sendiri dia ya. Orang Yahudi atau yang agama-agama yang lain itu ketika berperang ya, Rasulullah berperang melawan Mekah, orang Yahudi yang di Madinah itu membantu Nabi. Ini ya, membantu Nabi berperang karena perjanjian udah. Tapi ketika murtad, murtad tuh nggak mau dia ke orang apa tadi Yahudi, dia pasti pergi ke Makkah ya karena sukunya ini. Nah, inilah maksudnya orang yang meninggalkan agamanya dan dia keluar dari jamaah kaum muslimin dan akan menjadi musuh nantinya. Sebelum dia jadi musuh, dia harus dibunuh. Nah, ini ya. Jadi makanya pas ya sepertinya kenapa di sini Sufyan Ats-Tsauri tadi kalau wanita itu tidak dibunuh ya. Karena wanita itu ketika dia murtad dia nggak akan menjadi musuh, nggak akan menjadi tentara ya. Dia kembali juga ya tapi dia nggak jadi tentara. Dia di rumah aja atau dia apa namanya? Ya apa memasak aja ya, ini nggak jadi musuh ya. Jadi nggak membahayakan. Nah, terus selanjutnya ya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Artinya adalah kita ini kan Nabi dulu ya disuruh berdakwah di Mekah ya. Ketika itu diganggu oleh uh, kafir Mekah ya kan, kafir Quraisy ya. Sampai-sampai tapi disuruh Allah Taala apa untuk berhijrah ya. Kenapa? Apakah pengecut? Tidak. Padahal kelompok waktu itu kan kuat aja kalau pengen berperang. Nah, ini kan. Tapi untuk menghindari ya kalau kita ini kan mau dakwah, gitu kan, mau mendakwahi ini. Apakah kalau kita membunuh ketika orang murtad itu dibunuh langsung, ya nanti akhirnya dia masuk neraka. Padahal tujuan kita kan pengen orang itu masuk surga. Ya, makanya ada dakwah itu, ya kan. Orang Kristen, orang agama Nasrani atau agama kafir itu kita dakwahin biar dia masuk surga. Nah, ini. Jadi jadi hukum sekarang ini ya insya Allah adalah ketika orang murtad itu hanya ditahan ya ini jangan sampai dibunuh ya ditahan aja ini disuruh bertaubat ini. Nah ini saat waktu dulu ya saat Imam Syafi'i dan segala macam itu masih ya nama kita pelajari dulu ya anjuran untuk bertaubat kepada pelaku jarimah aridah ya yang murtad tadi. Ulama sepakat bahwa pelaku jarimah aridah adalah dibunuh ya ini yang apa sebagian ulama ya selain yang kalau wanita tadi apa namanya tidak dibunuh ya ini yang laki-laki ya. Namun demikian pelaksananya tidak boleh serta-merta dibunuh ya. Sebelumnya si pelaku diimbau dulu untuk bertaubat dan kembali ke agama Islam. Nah ini. Taubatnya berapa lama ya ini kan. Ya, sementara menurut ulama Syafi'iyah ya, kalau laki-laki tadi ya disamakan laki-laki dan perempuan ya, Imam Syafi'i bahwa wajib mengajukan taubat laki-laki dan perempuan yang murtad. Ya, ini kapan ya? Ini kan fa'amara ya antas taba ya antas tetap ya disuruh untuk bertobat wa illa qutilat ya kalau tidak dia dibunuh. Ya. Tapi ada seorang wanita waktu dulu ya ini keluar dari Islam, maka disuruh Nabi untuk bertobat. Ya, kalau dia tidak bertobat, maka dibunuh. Ya. Nah, ini hadis inilah sandarannya ya oleh Imam Syafi'i mau Islam atau mau laki-laki perempuan itu harus dibunuh ya. Karena bisa aja jadi tentara mungkin ya ini. Yang ada dua kemungkinan kalau laki-laki kan jadi tentara dia ini. Kalau wanita bisa nggak jadi tentara ataupun bisa jadi tentara. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu sama ya mengikuti hadis ini bunuh semua. Kalau selanjutnya ya
Nih. Nah, ulama Maliki berpendapat bahwa ya, waktu yang tersedia untuk bertobat ada 3 hari 3 malam. Ya, ini 3 hari 3 malam. Ini. Kalau dia tidak bertobat, ya maka dia dibunuh. Setelah 3 hari 3 malam tadi. Menurut Abu Hanifah, ya persoalan menunggu persoalan dibunuh atau tidaknya itu menunggu wewenang penguasa, ya, wewenang khalifah saat itu. Nah, Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, ya ditawan aja, suruh taubat dan ditawan dan disuruh taubat, ya. Kalau dia nggak mau taubat, gimana? Sudah 3 hari, biarin aja dia di kurungan itu, di tahanan sampai ada keputusan dari penguasa. Kalau kata penguasa, yaudah bunuh aja, bunuh. Nah ini maksudnya apa? Ya Imam Abu Hanifah pengennya, ya ini kan nggak ada masalah juga, ya. Kalau dia kafir tuh nggak ada masalah juga, ya. Ditahan kafir, tapi dia ditahan, insya Allah nggak akan membantu musuh, ya. Ini makanya kecuali kata penguasa dibunuh karena penguasa tahu, ya, oh ini pacangan atau apa nih bisa ke depannya ini bisa jadi musuh kita nih, bunuh aja. Kalau mazhab Syafi'i, ya tadi diberi waktu 3 hari, ya, segera dieksekusi pada saat pelaku menolak untuk bertobat. Tetap 3 hari, tapi ketika dia benar-benar nggak mau juga, walaupun 2 hari, langsung aja dibunuh, ya. Selanjutnya, kalau mazhab ini kan Hambali 3 hari, ya. Ini. Selanjutnya, ya, sanksi yang kedua adalah apabila pelaku bersedia bertaubat, nih, ketika dia bertaubat, ya, dia terbebas dari hukuman mati, tapi dia mendapatkan hukuman ta'zir, ya, ini sanksi, ya, biar dia efek jerak, ya, biar dia nggak melakukan lagi, ya, tergantung kepada hakim nanti. Terus selanjutnya sanksi yang terakhir, ya, ini ada 2. Pertama pembukuan aset hartanya, dan kedua adalah pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan. Saat dia kafir itu, saat dia murtad itu, bukan hanya dirinya aja yang ditahan, tapi hartanya juga ditahan. Ya, ini kewenangannya dalam bertransaksi juga ditahan. Kenapa? Takutnya dia nanti menyerahkan ke musuh. Ya, ini. Menserahkannya harta-hartanya ke musuh. Ya, nah, makanya harus ditahan sampai dia bertobat. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan apa? Qala la yarisul muslim ala kafir. Tidak mewarisi orang muslim itu hartanya orang kafir, ya. Dan begitu juga walal kafir al muslim. Tidak mewarisi orang kafir itu hartanya orang muslim. Oke, cukup ya kayaknya teman-teman, ya. Udah 28 menit, ya.